Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Full Moon Kitchen. Kali ini kita mau masak resep jajanan yang enak-enak. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu kan? Ini adalah risol. Ya, risol ini adalah makanan kegemaran setiap orang ya. Ini ada risol sayur dan risol mayo. Kira-kira teman-teman tim yang mana ya? Risol sayur atau risol mayo? Kalau aku sih, karena aku lahir tahun 90-an, jadi aku ada di tim risol sayur. Jadi resep kali ini satu adonan jadi dua isian, yaitu isian sayur dan isian mayo. Cara buatnya ini itu sangat simple, cuman kita membutuhkan waktu. Jadi aku sarankan teman-teman untuk ngebuat risol di hari atau waktu yang free. Nah, di sini aku juga nanti sisa risolnya mau aku freezer ya. Ya udah deh, tanpa basa-basi kita lanjut aja ke cara membuat kulit risol yang pertama kali. Oke, di sini aku menuangkan itu kurang lebih 500 gram tepung terigu protein sedang. Berikutnya di sini aku tambahkan sekitar 50 gram tepung tapioka atau tepung maizena, 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok makan garam, dan 1 butir telur. Kemudian di sini aku menambahkan sekitar 2 sendok makan minyak goreng. Lalu tambahkan 1200 ml air. Ini saya menggunakan air dengan suhu ruangan saja ya teman-teman, tidak ada air panas ataupun air dingin. Ini menggunakan air suhu ruangan. Banyak airnya itu sekitar 1,2 liter. Nah, lanjut ini semua adonan kita aduk sampai rata. Ini adonannya sudah mulai tercampur rata, tetapi masih ada gumpalan tepung ya teman-teman. Jadi untuk mempercepat prosesnya di sini adonannya aku saring supaya enggak ada adonannya menggumpal. Jadi nanti pada saat kulitnya kita cetak hasilnya cantik merata. Ini adonannya aku saring-saring dulu ya. Lanjut ini setelah adonannya selesai. Nah, di sini untuk bahan isiannya aku menggunakan sayur wortel dan jagung. Di sini wortelnya mau kita bersihkan dulu, kita iris-iris. Ini wortelnya mau kita kupas dulu ya kulitnya. Lanjut ke sayuran berikutnya yaitu aku menggunakan jagung. Ini sesuai selera aja ya. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan jagung, di skip juga boleh. Kalau misalnya teman-teman gunakan jagung, ini aromanya lebih mantap, lebih enak. Di sini aku hanya menggunakan 1 buah jagung aja. Ini aku gunakan jagung muda. Nah, ini wortelnya aku iris-iris bentuk dadu seperti ini teman-teman. Oke, setelah semua wortel diiris-iris, ini langsung masukkan ke dalam wadah. Dan ini 1 buah jagungnya juga aku iris-iris tipis supaya bonggolnya enggak keikut ya. Lanjut ini bahan berikutnya yaitu kentang. Kentangnya kulitnya ini aku bersihkan dulu. Kemudian ini kentangnya dipotong-potong dadu. Kalau misalnya teman-teman menggunakan sayur-sayuran beku seperti wortel dan kentang beku, aku sarankan untuk mencairkannya dulu atau mengeluarkannya di suhu ruangan
Oke, jangan langsung dimasak karena nanti hasilnya akan berbeda. Nah, ini lanjut ya, aku gunakan kurang lebih 3 siung bawang putih, digeprek terus diiris, dicincang halus. Lanjut di sini aku iris-iris daun bawang dan kemudian kita lanjut ke proses menumis. Ini bawang bombaynya kita tumis sampai wangi. Dan lanjut masukkan bawang putihnya. Ini kita tumis sampai layu dan wangi ya, teman-teman. Nah, ini setelah aromanya keluar dari bawang, lanjut aja ini kita masukin bahan yang paling keras yaitu wortel dan jagung. Tambahkan 1 sendok makan kaldu ayam. Ini opsional aja sesuai selera teman-teman ya. Lanjut 1 sendok makan garam. Ini kita aduk rata. Lanjut setelah wortel dan jagungnya itu mulai lembut, aku masukkan kentang dan daun bawang. Ini kita tumis sampai kandungan air dari masing-masing sayur itu meresap. Dan tumis sayur-sayuran ini sampai layu dan sampai matang. Nah, ini teman-teman, kandungan airnya sudah mulai kering. Ini artinya sudah mulai mateng ya teman-teman, dan pastikan kentangnya itu sudah mateng. Nah, di resep kali ini aku ingin membuat isian risol itu dengan tekstur yang lembut. Jadi aku menambahkan air kurang lebih itu 100 ml. Dan lagi ini aku menambahkan sekitar 2 sendok makan atau sekitar 3 sendok makan krim susu kental manis ya teman-teman. Aku menggunakan 2-3 sendok makan. Nah, ini kita masak sampai airnya itu menyusut dan teksturnya nanti akan menjadi kental. Aku lebih suka isian risol sayur itu yang isiannya itu lembut daripada isian sayur yang sedikit kering. Aku lebih suka atau lebih merekomendasikan isian risol yang seperti ini teman-teman. Isiannya itu lembut, jadi waktu digigit itu di luarnya crispy, waktu digigit di dalam itu rasanya lembut banget dan gak kering. Nah, ini dianya, kuahnya udah mulai kering dan hasilnya teman-teman lihat sendiri ya. Itu dia, teksturnya mulai mengental. Dan di sini supaya lebih bergizi lagi, aku menambahkan keju. Ini opsional aja, kalau misalnya mau di skip ini boleh. Aku cuman mau menambahkan aroma supaya aroma susunya itu kuat. Sini aku menambahkan keju, lanjut ini kita aduk-aduk. Dan ini hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Isian sayurannya ini itu lebih kental, lembut. Nah, ada juga sih sebagian resep risol itu, risol sayur ini tuh dia dibenyek-benyek gitu. Kalau aku sih enggak, aku cuma nambahkan susu kental sama keju aja. Ini hasilnya udah creamer banget kayak gini. Oke, mantep ya isian sayurnya. Ini kelihatannya aja udah enak banget dan di sini aroma kejunya itu manggil-manggil. Makan aku kayak gitu ya. Tapi ini mau kita buat untuk isian risol. Lanjut ya, di sini aku udah siapin prepang atau wajan. Ini ukurannya, kalau yang ini tuh ukurannya 24. Nah, satu lagi ini ukurannya 26. Kalau aku pakai yang ukurannya 24 karena aku mau bikin risol itu dengan ukuran standar jadi nggak terlalu gede. Nah, karena aku punya yang kayak gini bentuknya ya. Kalau teman-teman pakai yang lebih kecil lagi nggak apa-apa, cuman ukurannya dia 24. Nah, ini pertama-tama kita olesin dulu ya sama minyak supaya nanti nggak lengket. Lanjut setelah itu kita tuangkan sekitar 1 centong sendok
sayur adonannya. Nah, ini dibentuk-bentuk kayak gini teman-teman, diputer-puter gampang banget ya. Oke, langsung kita masak. Ini menggunakan api sedang ya teman-teman. Api sedang cenderung kecil. Ini kita masak kurang lebih 3 menit aja, cepet banget kok. Pokoknya tandanya itu kalau pinggir-pinggirannya itu udah kering, nah itu artinya udah mateng. Nah, setelah mateng lanjut aja kita pindahkan ke wadah yang udah kita siapkan. Nah, ini ditumpuk kayak gini nggak akan lengket teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan kulit itu habis. Jadi, cara bikinnya itu gampang banget ya. Setelah itu dimasak kurang lebih 3 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah, ini pinggirannya udah kering. Langsung aja diangkat. Untuk membuat kulitnya ini memakan waktu, teman-teman. Jadi aku sarankan teman-teman kalau mau bikin risol itu di waktu free atau di hari libur. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah sekian lama. Ini kurang lebih aku berapa jam ya? Ada kayaknya 1 jam untuk ngebuat kulit kulit risolnya ini karena aku bikinnya kan sekitar 500 gram. Jadi aku mau buat stok juga. Nah, ini hasilnya lentur banget teman-teman, gak gampang sobek. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, kita tes kekuatannya, asik. Kekuatan dari kulit risolnya ini ya. Nah, ini nggak gampang sobek, hasilnya lentur banget ya. Kita hanya menggunakan 1 butir telur. Kuncinya itu adalah di tepung terigu protein sedangnya. Jadi teman-teman harus pakai tepung terigu protein sedang. Mau merek apa aja boleh, asalkan tepung terigu protein sedang. Oke, lanjut ya. Ini dia bagian isian untuk risol sayurnya udah siap, udah ready. Dan di sini aku menyisahkan ini dari adonan kulit tadi aku sisahkan untuk adonan lapisan kulitnya nanti. Nah, ini untuk isian mayo. Sini aku gunakan sosis ikan, kemudian ada telur rebus yang udah aku potong-potong. Lanjut aja, di sini aku gunakan tepung panir. Tepung panirnya ini aku blender supaya hasilnya lebih halus. Lanjut ya, ini mau kita bentuk. Cara ngebentuknya itu tinggal dituangkan aja sekitar 1 sampai 2 sendok teh dan dibentuk lurus seperti ini. Lanjut aja langsung dilipat-lipat ya, seperti melipat surat. Seperti melipat surat cintaku yang pertama, ya gitu ya. Hanya langsung digulung. Caranya gampang banget, simple banget. Nah, itu untuk lemnya itu kita oleskan aja minyak. Kalau nggak minyak pakai adonan untuk lapisan kulitnya tadi juga boleh. Nah, ini udah jadi. Lihat hasilnya simple banget kan teman-teman. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Beri isian sayur pada kulit. Nah, ini dibentuk-bentuk seperti ini. Kemudian dilipat seperti melipat surat. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah rapi langsung digulung ya. Oh iya teman-teman, untuk kulitnya itu jangan terlalu tebal. Nanti kalau terlalu tebal, teman-teman kalau pada saat ngegulung kayak gitu tadi itu bakalan pecah. Jadi aku sarankan kulitnya itu jangan terlalu tebal. Nah, ini untuk isian mayonya gampang banget ya. Cuman kasih sosis, telur sama mayo. Selesai, clear. Nah, langsung dilipat bentuk surat juga ya. Kalau untuk isian mayo itu biasanya dia bentuknya enggak ngegulung kayak risol, dia bentuknya agak persegi panjang gitu teman-teman. Nah, kayak gini tuh. Kalau risol sayur kan dia bentuknya ngegulung bulat. Nah, kalau untuk isian risol mayo itu dia bentuknya kotak persegi panjang. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini semua isiannya kita selesaikan sampai semuanya habis.
Oke lah, baiklah teman-teman, lanjut ya kita ke proses untuk melapisin kulitnya. Nah, di sini aku melapisi kulitnya itu dengan sisa adonan dari kulit risolnya. Nah, ini dibalurkan ke tepung basah, lalu tuang ke tepung panirnya. Tepung panirnya ini sebaiknya di blender dulu teman-teman, jadi nanti hasilnya cantik. Karena aku mau bikin stok, jadi aku bikin banyak. Ini kurang lebih 500 gram tepung terigu ya. Lumayan banyak ya. Nanti kira-kira aku dapat berapa nanti setelah selesai ini aku hitung ya. Tungguin ya. Nah, ini dibalur dengan tepung panir sampai merata seluruh bagian. Supaya nanti matangnya itu dia merata. Jadi tabur tepung panirnya itu secara merata ya teman-teman. Nanti hasilnya biar cantik warnanya kecoklatan gitu. Oke ya, setelah semua selesai, ini dari 500 gram, aku itu dapat sekitar 42 buah risol. Banyak ya. Ya udah deh, lanjut aja kita goreng. Ini lanjut aja digoreng di minyak yang panas. Teman-teman waktu masukin risolnya ini tuh pakai minyak yang panas, jadi suhu apinya itu panas. Nah, di tengah-tengah nanti apinya turunin di suhu sedang supaya kulitnya matang dulu. Kan ini kan kita hanya mau mematangkan kulitnya aja dan supaya nggak terlalu over oil, nggak terlalu berminyak. Jadi pada saat mau pertama memasukkan risolnya itu suhu apinya panas, ya. Kemudian setelah risolnya masuk, pindahin suhu apinya itu ke suhu sedang. Oke. Dan setelah risolnya itu dibalik, nanti suhu apinya naikin. Itu kan sudah artinya sebentar lagi atau sekitar 2 menitan lagi akan diangkat. Itu suhu apinya angkat jadi supaya nanti risolnya itu nggak berminyak sekali. Nah, ini ya teman-teman hasilnya setelah digoreng. Ini mau kita potong dulu jadi 2. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Pada ngiler kan? Tuh. Risol isi sayur dan risol isi mayo. Nah, kalau yang isi sayur ini, sayurnya itu nggak kering, jadi teksturnya itu lembut dan pastinya digemarin banyak orang. Oke, di sini aku makannya dicocol pakai saus chili atau saus sambal. Ya udah, ini aku mau coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget. Gurih. Ya udah deh, sisanya aku simpan di dalam pembeku ya. Terima kasih udah nonton video kami. Selamat mencoba.